Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Khofifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Khofifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8%, dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Haji mengatakan hasil elektabilitas tiga nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi dua nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari tiga nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari, naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya. Walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya. Naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar,
teman-teman bisa lihat datanya. Di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya, kalau teman-teman masih ingat, seringkali kita sampaikan juga dalam rilis bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023, ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo, ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.